Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Petrina Volda Maheswari dari NIM G00242224 dari kelompok B3. Jadi di sini saya akan melakukan laporan praktikum anatomi di blok 2.2. Jadi langsung aja untuk pembahasan soalnya. Jadi laporan pertama itu adalah satu, menjelaskan anatomi dari traktus respirator superior. Nah, jadi lanjut aja untuk pembahasannya. Jadi pertama, kita harus tahu dulu. Jadi anatomi traktus respiratorius superior itu adalah berupa saluran pernafasan di bagian atas. Nah, si traktus respiratorius superior ini adalah bagian dari sistem pernafasan yang berfungsi sebagai jalur masuk dan penyaringan udara sebelum mencapai paru-paru secara umum. Nah, selanjutnya traktus ini meliputi yang pertama itu adalah hidung atau nasus. Nah, jadi lubang hidung atau pintu masuk udara dari luar itu yang pertama adalah rongga hidung, dibagi dari septum nasi menjadi kanan dan kiri. Nah, selanjutnya kalau bisa dilihat itu tuh ada yang namanya os nasal, ada os maxilla, ada tulang frontal. Nah, untuk kartilagonya itu ada cartilago alaris major, cartilagus alaris minor, cartilago septinasi. Nah, selanjutnya, bisa dilihat ini ada kalvum nasi. Nah, untuk kalvum nasi sendiri, dia tuh ada nares atau apertura nasalis anterior dan ada coana. Nah, untuk yang bagian regio itu ada vestibulum nasi, terus ada regio respiratorio dan ada regio olfatoria. Nah, selanjutnya untuk dinding lateralnya. Jadi, pertama, kalau dibelah di hidung kita, itu dinding lateral itu memiliki 3 cekungan. Nah, 3 lengkungan tulang itu yang bertingkatan adalah ada concha nasalis superior, concha nasalis media, concha nasalis inferior. Nah, si concha nasalis ini membagi kavum nasi menjadi 4 saluran udara. Itu ada recessus sphenoides, terus ada meatus nasi superior, media juga inferior. Nah, jadi pertama kita bahas juga tentang sinus paranasal. Nah, jadi si sinus paranasal ini dia itu terdiri juga dari sinus maxilla, frontal, ethmoidalis, dan sepoidalis. Nah, untuk si vaskularisasinya sendiri, dia tuh pertama aliran darahnya itu tuh berasal dari arteri koronatis interna dan arteri koronatis eksterna. Nah, kalau yang eksterna dia tuh ada arteri spenolatina, ada patellatina major, terus ada labialis superior, ada ramus lateralis nasi. Nah, kalau yang cabang arterinya itu adalah yang interna, itu dia ada ethmoides anterior dan juga ethmoides posterior. Nah, untuk inervasinya itu tuh ada untuk sensori penciuman itu ada nervus olfactorius, terus ada untuk sensori umum itu ada nervus admodis anterior posterior, terus ada percabangan dari maxilla itu adalah mastonatis dari cabang nervus maxillaris. Nah, selanjutnya untuk yang otonom itu dia dari nervus facialis dan maxillaris. Nah, yang selanjutnya itu adalah paring. Nah, paring itu pertama kita bahas dulu tentang skeletomisnya. Nah, untuk skeletomisnya itu tuh dia ada di FC1 sampai FC2. Nah, apa sih gunanya dari paring ini? Paring itu gunanya untuk respirasi. Nah, kita harus tahu juga struktur-struktur penting yang ada di paring ini. Ada coccae, optae, tonsilla perineum atau adenoid, terus ada torus tubarius, ada tonus levatorius, ada recessus pharyngeus. Nah, next. Nah, selanjutnya ada orofaring. Nah, orofaring ini dia tuh adalah skeletomisnya FC2 sampai 3. Nah, fungsinya buat apa? Itu sebagai fungsi dari pencernaan. Nah, struktur penting yang ada di orofaring itu dia tuh ada etimus sponsium, ada arcus palatongus, terus ada arcus palatopharyngeus. Nah, next. Selanjutnya untuk yang ketiga itu di bagian paring itu adalah laryngoparing. Itu diletaknya itu ada di skeleton FC3 sampai FC5. Nah, ada bangunan penting yaitu ada fossa piriformis dan aditus laris. Nah, jadi untuk arterinya dia tuh bisa dibaca itu ada bagian atas berasal dari arteri karotis eksterna. Nah, untuk cabang-cabangannya itu ada maxillaris, selanjutnya untuk calcaeus. Dan bagian bawah itu dia tuh berasal dari truncus iridocervicalis subclavian. Nah, untuk venanya itu ada plexus vena parallel mengalir ke plexus ergoidus di superior, terus ada vena vacia serta vena jugularis interna di inferior. Nah, selanjutnya untuk inervasinya dia tuh ada yang sensorik dan motorik. Nah, kalau sensorik ini dia adalah plexus pharyngeus dari nervus plocosaurus. Nah, sedangkan yang motorik itu dari nervus vagus.
Next, untuk yang ketiga adalah laring. Nah, jadi laring ini dia tuh merupakan saluran pernafasan Piter dan organ fonasi yang membentang dari lingua hingga trakea. Nah, bisa dilihat dari gambarnya ya, itu ada gambar laring. Nah, jadi kita bakal membahas apa aja di laring. Next, itu yang selanjutnya ada laring. Nah, di laring itu ada kartilago apa sih? Nah, itu tuh ada kartilago 7 kartilago, yaitu ada kartilago tiroid, ada krikoid, ada epiglotis, ada ethenoid, ada cornicula, dan ada cuneiform dan tritia. Nah, selanjutnya si laring ini itu tuh pertama ada kavitas laring. Nah, bangunan penting yang ada di laring ini ada plica vestibularis, vima vestibuli, ada plica vocalis, lima colitis, dan venculus laris. Nah, next selanjutnya untuk laring itu ruang utamanya itu tuh ada ruang supraglotis. Nah, daerah luasnya itu adalah aditus laris, plica vestibularis. Nah, selanjutnya ada ruang blastoris, itu ada plica vestibularis, plica vocalis. Selanjutnya ada ruang subglotis, terus ada plica vocalis. Nah, selanjutnya kita bakal membahas tentang jaringan lunak laring. Nah, jadi pertama itu ada ligamen yang membran intrinsik, itu tuh adalah membran tironia, terus ada ligamen peltea dan ligamen trichotia. Nah, selanjutnya untuk ligamen membran intrinsik itu ada membran quadriangulois dan ada membrana cricoid dan conus elastis dan conus elasticus. Nah, selanjutnya kita bahas tentang musculilaris, itu bisa dibaca itu ada musculus sternoid, terus ada musculus dan lain-lainnya. Next, selanjutnya untuk arterinya itu tuh ada di arteri laring superior, itu cabang dari arteri carotid superior. Selanjutnya ada arteri laring inferior, itu juga cabang dari carotid inferior. Nah, untuk inervasinya itu tuh motorik, itu semua muskulus mendapat inervasi dari nervus kecuali musculus trichoteus mendapat inervasi dari R ectatus R laryngeus superior. Nah, untuk yang sensorik ini dia tuh di atas plica vocalis, terus juga di bawah plica vocalis. Nah, untuk yang di atas itu tuh adalah laryngeus superior, sedangkan yang di bawah itu adalah laryngeus recurrens. Nah, untuk yang selanjutnya kita bakal membahas tentang soal laporan kedua, yaitu menjelaskan tentang anatomi dari core. Nah, jadi pertama kita membahas langsung ke intinya, itu ada perikardium. Nah, apa sih itu perikardium? Jadi perikardium itu dia adalah suatu kantong fibronosa yang membungkus jantung dan pangkal pembuluh darah yang besar kayak pleura, terus ada pulmo, terus si perikardium ini terdiri dari dua, yaitu ada perikardium fibrosum dan perikardium serosum. Nah, selanjutnya kalau yang perikardium fibrosum sendiri dia tuh adalah dibagi juga, yang pertama ada eksternal. Nah, si jaringan yang eksternal ini dia tuh tersusun dari jaringan fibrosa. Nah, fungsinya itu apa sih? Nah, fungsi dari si perikardium ini dia tuh pertama buat melindungi dari core ini. Nah, terus dia tuh membatasi gerak core. Nah, kalau core itu gerak-gerak itu kan bakal bahaya kan. Nah, jadi ini dia salah satu salah satu manfaatnya. Nah, selanjutnya menjaga core agar tetap di tempatnya, jadi nggak berpindah-pindah gitu. Nah, selanjutnya kita bakal membahas juga tentang perikardium yang serosum. Nah, jadi kita yang serosum ini kita bahas internal. Nah, jadi si internal ini dia tuh terdiri dari dua lapis. Nah, yang pertama itu di lapisan parietis perikardii, itu tuh melapisi fasies interna perikardium fibrosa. Selanjutnya ada lapisan lamina visceralis perikardii, dia tuh melapisi core langsung sebagai epikardium. Nah, di antara dua lapis perikardium serosum terdapat cavum perikardii. Nah, kapasitas berisi cairan serosa. Nah, next. Nah, si sinus perikardii itu ada sinus obliquus perikardii. Dia tuh gunanya buat refleksi yang berada di tempat di mana vena cava itu superior itu vena inferior dan vena pulmonalis memasuki jantung. Nah, selanjutnya untuk sinus transversus perikardii itu adalah alur di mana aorta dan trunkus pulmonaris meninggalkan jantung. Nah, jadi untuk vaskularisasinya sendiri itu ada arteri. Yang pertama ada arteri, itu ada arteri perikardii cebetorakika interna. Selanjutnya ada arteri musculopea, arteri pene superior, terus ada bronchialis esophageal. Nah, untuk venanya itu ada vena perikardionepal, terus ada inervasinya itu ada nervus phrenicus dan trunkus sympathicus dan nervus vagus. Selanjutnya kita bahas tentang core. Jadi pertama kita bakal membahas tentang letak anatomisnya. Nah, letak anatomisnya itu sendiri dia tuh adalah cavitas thoracis. Nah, itu ada di mediastinum medius. Nah, dieratkan oleh ligamen seperti sternoperikardia, ligamen kyphoperikardia, dan ligamen perikardia dan ligamen vertebraperikardia.
Nah, selanjutnya untuk batas jantung dari core, itu batas kanannya atas, kanan atas itu SIC2 linea para sterna dextra. Kalau yang kiri atas itu ada SIC2 linea para sternalis sinistra. Nah, selanjutnya untuk kanan bawah itu ada SIC4, terus ada liena, dan kiri bawah itu ada SIC5. Nah, selanjutnya kita bahas untuk struktur skeleton cordis. Nah, jadi skeleton cordis itu dia tuh gunanya buat apa sih? Jadi gunanya yang pertama dia ada tempat melekatnya miokardium sebagai kerangka core. Nah, selanjutnya ada tempat perlekakan kurpis atau jantung. Dan selanjutnya ada isolator impuls antara atrium dan ventricle. Nah, jadi itu terdiri dari annulus fibrosum, tigeloxum fibrosum, dan pars membranica, septum inferior, interna, dan atrium ventricular. Nah, selanjutnya itu ada 4 cincin yang mengelilingi 2 ostium atriocolar, yaitu ada annulus anteriovestibular dexter, sinister, terus ada annulus valva aorta dan valva truncopulmonaris. Nah, kalau yang trigonum fibrosum, dia tuh adalah daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus. Nah, trigonum fibrosum dextrum itu dia tuh di antara annulus fibrosum valva aorta dan annulus anterium dextra. Nah, selanjutnya trigonum fibrosum sinistrum itu di bagian antara annulus fibrosum valva aorta. Nah, selanjutnya itu ada struktur interna dari core. Itu bagian halus-halusnya disebut dengan sinus vena rasum cavarum. Selanjutnya bagian yang kasar itu adalah musculus pectinati. Selanjutnya ada ostium dextra, sinus coronalis, atau ada juga vena cava inferior. Next, kalau yang dexter dia tuh terdiri dari, selanjutnya untuk yang vestibulum dexter dia tuh terdiri dari 3 jenis ya. Itu adalah musculus papillaris dan trabecula. Nah, selanjutnya ada rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Nah, selanjutnya kita masuk ke atrium yang sinister. Itu terdiri dari sinus venarum, cavarum, dan auricula sinistra. Nah, atrium FE sinistra ini dia tuh menghubungkan dengan ventriculum sinistra. Nah, dia tuh bermuaranya kemana sih? 2 buah vena pulmonalis dextra dan 1 buah vena pulmonalis sinistra superior, 1 buah vena pulmonalis sinistra inferior. Selanjutnya untuk yang vesticulus sinistra dia tuh membentuk apex cordis, terus ada myocard lebih tebal dibandingkan dengan yang lain. Nah, di sini dia tuh adalah menghubungkan dengan aorta. Nah, di sini dia tuh papillaris chorda tendinae. Nah, kalau dilihat itu katup jantung itu tuh dari sisi anterior dan posteriornya. Nah, tuh ada dilihat itu gambarnya ada valva tricuspidal, terus ada valva mitralis gitu. Terus ada selanjutnya ada valva pulmonaris, valva aorticus. Nah, untuk vaskularisasinya, pertama ada aorta ascendens. Nah, aorta ascendens ini dia tuh terbagi menjadi 2, yaitu ada corona dextra dan corona sinistra. Nah, kalau yang corona dextra ini dia tuh ada ramus nodus SA, terus ada ramus marginalis dextra, terus ada ramus intervascularis posterior. Nah, kalau yang coronaria sinistra ini dia tuh adalah ramus inner fascicus anterior LAD, terus ada ramus circumflexum, terus ada rami, terus ada ramus marginalis sinistra. Nah, selanjutnya untuk vaskularisasi dari katup jantung sendiri, dia tuh mayoritas vasa venosa pada core itu bermuara pada sinus coronarius. Nah, di sini tuh dia bakal menuju ke atrium dextrum, selanjutnya bakal ke vena carvanica magna, vena cardiaca parva, dan vena cardiaca media, terus posterior, terus ada ke obliquus atria sinistra. Terus sedangkan yang vena cordis simae itu bakal bermuara langsung ke atrium dextrum melalui foramina serasum cavarum. Ini untuk inervasinya ya. Untuk inervasinya dia tuh intinya diperankan oleh plexus cardiacus. Nah, serabut simpatis itu yang berasal dari bagian ganglion vertikal. Terus ada serabut-serabut parasimpatis itu yang berasal dari nervus vagus. Selanjutnya untuk inervasi sensorik itu dia tuh diambil peran oleh serabut aferen yang berjalan menuju saraf simpatik. Nah, apabila terjadi gangguan suplai darah dan miokardio, maka impuls nyeri akan dirasakan melalui lintasan tersebut dan serabut yang berjalan bersama nervus vagus mengambil bagian dari refleks kardiovaskular. Selanjutnya untuk laporan yang ketiga itu adalah menjelaskan anatomi dari traktus respiratorius inferior. Lanjut, itu yang pertama ada trakea. Nah, jadi lanjut aja, trakea itu dia tuh letaknya setinggi skeletomis FC 4
5, 6. Nah, pembagiannya itu adalah trakea, paracervicalis, terus ada trakea parastoracalis, terus ada penyusunnya nih di trakea ini. Apa aja? Itu adalah cartilago trachealis, ada ligamentum annulare, terus ada trachealis, terus ada musculus trachealis dari jaringan pengikat elastis. Nah, kalau dilihat itu adalah trakea. Jadi itu si trakea ini dia tuh adalah bangunan penting. Nah, bangunan penting yang ada di trakea ini dia tuh adalah fibula trakea. Nah, percabangan ini dia tuh namanya adalah karina, benjolan yang ada di percabangan antara mau ke kanan atau mau ke kiri gitu. Nah, penonjolan yang ada di bifurcatica ini itu fungsinya untuk reseptor batuk dan reseptor iritan. Nah, untuk trakea sendiri dia vaskularsinya ada arteri toronadia inferior, terus ada drainase vena, itu adalah vena laryngeal inferior, plexus thyroid dan laryngeal inferior. Nah, untuk inervasinya, kalau yang simpatis dia adalah trunctus sympathicus dan parasimpatis itu adalah nervus vagus dan nervus laryngeus recondus. Selanjutnya, itu adalah bronkus. Yang bronkus itu dia tuh sendiri bronkus pertama ada bronkus primarius. Nah, bronkus ini itu dimulai dari bifurcated trachea yang tadi sampai hilum pulmonalis. Nah, jadi ada juga dia tuh adalah sepasang bronkus primarius dexter and sinister. Selanjutnya untuk yang bronkus primarius ini, kalau yang dexter itu dia tuh lebih panjangnya tuh dia tuh lebih pendek, sedangkan yang sinister dia tuh lebih panjang 5-7 cm. Nah, lebar penampangnya itu dia tuh kalau yang dexter dia tuh lebih lebar, diameternya juga lebih besar. Kalau yang sinister dia tuh malah lebih sempit. Nah, selanjutnya untuk posisinya dia tuh letaknya yang dexter dia tuh lebih tegak vertikal membentuk sudut 25 dengan linea median. Selanjutnya kalau yang sinister dia tuh lebih datar, terus horizontal, terus membentuk 45 derajat linea media. Nah, selanjutnya kita bakal membahas yang bronkus secundus. Kalau yang dexter dia tuh jumlahnya itu ada 3 sesuai dengan lobus pulmo. Selanjutnya untuk letak skeletomisnya dia tuh masuk hilum pulmonalis setinggi FT5. Selanjutnya untuk penamaan adalah bronkus secundus eparteria, terus ada bronkus secundus hiperteria. Nah, kalau yang sinister ini dia tuh ada jumlahnya ada 2 pulmonya. Selanjutnya ada masuk hilum setinggi 6. Selanjutnya keduanya merupakan bronkus secundus hiperterialis. Nah, selanjutnya untuk bronkus testius. Nah, kalau yang dexter dia tuh terdiri dari 10 bronkis, jenis sinister dia tuh 8 atau 9 bronki. Nah, bronkus testius ada bronkus terminalis dan bronkus respiratus itu tidak ada kartilagonya. Nah, selanjutnya bahas tentang pulmo. Jadi pulmo dexter tadi yang kanan itu dia tuh terdiri dari 3 lobus. Ada 3 lobus itu namanya adalah superius, medius, dan inferius. Terus ada 10 segmen of testius bronchi. Next, yang pulmo dexter ini tuh bisa dilihat ada apex, terus ada nervus vagus, terus ada area dari esophagus, terus ada obligus spessurus. Next, jadi pulmo yang sinister tadi yang lebih hanya 2 lobus, itu ada SIC2 dan SIC4. Nah, dia tuh terdiri dari, sedangkan yang dexter tadi dia aku 10 segmen of testius bronchi. Nah, sedangkan dia tuh terdiri dari 8 sampai 9. Nah, itu dia bisa dilihat dari pulmo sinister itu tuh dilihat dari superior ada bagian-bagiannya, terus ada inferior, terus ada superior juga bisa dilihat. Nah, struktur yang melewati hilum pulmonaris itu adalah pertama pulmo dexter dari atas ke bawah, itu adalah bronkus epistalis dan pulmonaris, terus ada 2 bronkus hipertialis dan vena pulmonaris. Nah, sedangkan yang pulmo sinister dari atas ke bawah itu adalah arteri pulmonalis, 2 bronkus hipertialis dan nervus dan vena pulmonalis. Nah, selanjutnya untuk pulmo sendiri vaskularisasinya dia fungsinya adalah pulmonalis, dan trifsis dia adalah bronchialis. Nah, selanjutnya untuk drainase atau limfa dia tuh menuju ke tracheobronchialis. Nah, untuk inervasinya itu adalah plexus pulmonalis. Sekian laporan dari saya. Sekian laporan dari blog 2.2. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.